Terima kasih kepada saudari-saudari yang telah hadir dalam rapat penting kita hari ini. Seperti yang tertera di agenda, kita akan mendiskusikan studi kelayakan dan urgensi implementasi konsep wisata halal di kawasan Samosir. Mengingat data kunjungan wisatawan muslim yang mencapai 85%, ini adalah momentum besar sekaligus tantangan manajerial bagi kita. Oleh karena itu, saya ingin kita semua di sini berdiskusi secara terbuka, meninjau masalah dari berbagai sudut pandang, mencari solusi yang integratif, dan pada akhirnya akan memutuskan apakah langkah ini tepat untuk keberlanjutan perusahaan kita ke depannya. Untuk mengawali diskusi kita hari ini, saya berikan waktu kepada Ibu Tuti selaku Kepala Staf Riset dan Analisis Pasar Bisnis untuk memaparkan hasil temuan di lapangan. Silakan Ibu Tuti. Terima kasih Bu Maria. Baik, saya akan mulai dengan memaparkan data dan fakta yang menjadi dasar diskusi kita. Yang pertama, mari kita kenali Samosir terlebih dahulu. Pulau Samosir itu terletak di tengah Danau Toba, Sumatera Utara. Pulau ini adalah salah satu destinasi wisata prioritas nasional yang masuk dalam program 10 Bali Baru dari pemerintah pusat. Penduduknya sekitar 144.000 jiwa dan mayoritas adalah masyarakat Batak Toba yang beragama Kristen. Ini penting untuk kita catat karena ini akan menjadi salah satu faktor sensitif dalam diskusi kita. Yang kedua adalah data pengunjung. Berdasarkan data yang ada, Danau Toba menerima jutaan wisatawan setiap tahunnya. Dan yang menarik bahwa 85% dari pengunjung Samosir adalah wisatawan muslim. Mereka mayoritas berasal dari kota-kota besar di Pulau Jawa seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan juga dari kota-kota di Pulau Sumatera seperti Medan, Pekanbaru, dan Padang. Ini artinya apa? Artinya pasar terbesar kita adalah wisatawan muslim. Tapi pertanyaannya, apakah kebutuhan mereka sudah terpenuhi dengan baik di Samosir saat ini? Ketiga, kesenjangan fasilitas atau gap analysis. Hasil observasi kami itu menunjukkan bahwa fasilitas ramah muslim masih sangat terbatas. Yang pertama, jumlah masjid dan mushola itu masih sangat sedikit karena memang penduduk lokalnya mayoritas Kristen. Selanjutnya, restoran bersertifikat halal itu hampir tidak ada. Mayoritas warung dan restoran menjual babi panggang atau bidua yang merupakan makanan khas Batak. Selanjutnya, fasilitas ibadah seperti tempat wudhu yang layak di area wisata hampir tidak tersedia. Dan yang terakhir, wisatawan muslim yang datang sering sekali kesulitan menemukan makanan halal yang terjangkau. Terima kasih Ibu Tuti. Paparan data yang sangat menarik. Angka 85% itu bukan jumlah data yang sangat kecil. Itu adalah pasar yang sangat dominan. Menurut hasil analisis tim riset kamu, apa saja masalah utama atau risiko yang paling krusial yang harus kita hadapi jika proyek ini dijalankan? Silakan dijelaskan agar kita bisa memitigasinya dari sekarang. Benar sekali Bu Maria. Memang ada beberapa risiko dan masalah utama yang telah kami identifikasi, yaitu yang pertama resistensi budaya lokal. Masyarakat Batak itu sangat kuat identitas budayanya, termasuk tradisi kuliner seperti babi panggang dan minuman tua. Wisata halal yang salah dikomunikasikan ini bisa dianggap sebagai ancaman terhadap budaya mereka. Yang kedua itu keterbatasan infrastruktur. Nah, itu belum ada cukup restoran halal, musola atau penginapan yang memenuhi standar ramah muslim. Yang ketiga, kurangnya pemahaman pelaku usaha lokal tentang konsep wisata halal. Dan yang terakhir itu potensi konflik sosial jika implementasinya dipaksakan tanpa dialog. Baik, dari yang kamu sudah paparkan beberapa masalah utama tadi, kalau boleh saya tanya, dari sudut pandang riset kamu, kira-kira solusi apa yang paling realistis untuk mengatasi masalah-masalah tersebut? Baik Bu Maria, secara garis besar ada 3 pendekatan dasar yang menurut saya harus jadi fondasi kita. Yang pertama, dialog komunitas. Kita harus duduk bersama masyarakat lokal, tokoh adat, dan tokoh gereja sejak awal sebelum program ini dijalankan. Dan yang kedua, penambahan fasilitas secara bertahap. Kita tidak perlu mengubah semuanya sekaligus. Kita mulai dari yang paling mendasar dulu. Yang ketiga, edukasi pelaku usaha lokal agar mereka paham bahwa wisata halal ini bukan ancaman, tapi justru peluang pasar yang lebih luas. Nah, ketiga pendekatan ini itu masih di level konsep dasar. Untuk detail teknisnya, bagaimana cara menjalankannya di lapangan? Saya serahkan kepada Ibu Mika yang akan menjelaskan dari sisi operasional. Oke, terima kasih Bu Tuti. Jadi kita sudah tahu masalahnya dan sudah punya gambaran besar solusinya. Sekarang bagaimana semua itu dijalankan secara nyata? Saya persilakan Ibu Mika sebagai manajer operasional. Silakan Ibu Mika. Baik, terima kasih Ibu Maria dan terima kasih juga Ibu Tuti atas data yang sangat membantu tadi. Saya memulai dengan satu penegasan penting bahwa wisata halal bukan berarti mengubah Samosir menjadi daerah dengan mayoritas penduduk muslim.
Bukan berarti melarang budaya Batak dan bukan berarti menghapus tradisi lokal. Wisata halal adalah tentang menambahkan fasilitas dan layanan yang membuat wisatawan muslim merasa nyaman, tanpa mengganggu apa yang sudah ada. Konsep yang saya usulkan adalah Muslim Friendly Samosir, bukan wisata halal penuh yang kaku, tapi destinasi ramah dan akomodatif terhadap kebutuhan wisatawan muslim. Saya jelaskan strategi operasionalnya. Yang pertama yaitu pengembangan fasilitas ibadah. Langkah pertama dan paling mendasar adalah memastikan wisatawan muslim bisa beribadah dengan nyaman. Ini mencakup pembangunan mushola, yaitu representatif di titik-titik wisata utama seperti Aratomo, tuk-tuk, dan Pangururan. Lalu penyediaan tempat wudhu yang bersih dan layak, pemasangan penunjuk arah kiblat di hotel-hotel dan penginapan, serta informasi jadwal sholat yang mudah diakses, baik secara fisik maupun digital. Ini adalah investasi yang relatif kecil, tapi dampaknya sangat besar bagi kenyamanan wisatawan muslim. Lalu yang kedua yaitu pengembangan kuliner halal. Inilah tantangan terbesar secara operasionalnya, karena kuliner Batak itu sangat identik dengan daging babi. Solusinya bukan melarang, tapi menambahkan pilihan. Saya usulkan yaitu zona kuliner halal yang terpisah dan jelas ditandai, dengan menu berbasis ikan danau toba, ayam, dan sayuran lokal. Lalu adanya kerjasama dengan pengusaha kuliner lokal yang bersedia menyediakan menu halal dan mendaftar sertifikasi halal dari MUI. Lalu pelatihan bagi pelaku UMKM lokal tentang cara mengurus sertifikasi halal dan cara masak menu yang sesuai. Dan tidak perlu semua restoran yang menjadi halal, cukup ada pilihan yang cukup bagi wisatawan muslim. Lalu yang ketiga yaitu penginapan ramah muslim. Untuk akomodasi, saya usulkan konsep hotel dan penginapan bersertifikat muslim friendly, bukan hotel syariah penuh. Hotel muslim friendly berarti tersedia sajadah dan Al-Quran di setiap kamar, tidak menjual minuman beralkohol di dalam kamar, serta tetap beroperasi untuk tamu lain. Lalu kolam renang dengan jam terpisah untuk pria dan wanita jika dibutuhkan, serta sarapan dengan pilihan menu halal yang jelas dilabeli. Ini jauh lebih fleksibel dan lebih mudah diterima oleh pelaku usaha lokal dibandingkan dengan hotel syariah penuh. Baik, lalu yang keempat yaitu paket wisata berbasis pengalaman budaya, yaitu wisatawan muslim datang ke Samosir itu tidak hanya butuh makan halal dan sholat, tapi mereka juga ingin pengalaman yang bermakna. Maka saya usulkan paket wisata yang menggabungkan. Yang pertama yaitu wisata budaya Batak, dengan mengunjungi rumah adat, melihat tarian tortor dan belajar ulos. Lalu wisata alam, yaitu naik kapal keliling danau, mendaki bukit, dan melihat matahari terbenam. Lalu wisata spiritual, yaitu tenang dan reflektif, yaitu cocok untuk wisata muslim yang mencari ketenangan. Lalu ada wisata kuliner halal, yaitu warung halal lokal dan belajar masak masakan khas Batak versi halal. Lalu yang kelima yaitu keterlibatan masyarakat lokal. Ini yang paling krusial karena tidak ada satupun program wisata halal yang akan berhasil tanpa dukungan masyarakat lokal. Oleh karena itu, harus ada dialog terbuka dengan tokoh adat dan tokoh gereja. Lalu program ini harus dipresentasikan sebagai peluang ekonomi bagi warga lokal, bukan sebagai perubahan budaya. Dan masyarakat lokal itu dilibatkan sebagai pengelola, bukan hanya jadi penonton. Dan pemberdayaan melalui pelatihan hospitality, manajemen tour, dan bahasa. Baik, menurut kamu, apa kendala teknis atau kendala operasional yang perlu kita antisipasi jika proyek wisata halal ini benar-benar kita eksekusi di Samosir? Baik, ada beberapa kendala yang harus perlu kita antisipasi. Yang pertama, aksesibilitas. Samosir masih sulit dijangkau, terutama dari luar Sumatera Utara. Perlu kerjasama dengan maskapai dan pengelola transportasi danau. Lalu sumber daya manusia. SDM lokal perlu pelatihan insentif minimal 3 bulan di bidang hospitality dan standar layanan halal. Lalu yang ketiga, koordinasi antar stakeholder. Perlunya koordinasi antara pemerintah, daerah, pelaku usaha, tokoh adat, dan komunitas agama. Namun semua kendala ini bukan alasan untuk mundur. Ini adalah peta jalan yang perlu kita tempuh secara bertahap. Baik Ibu Mika, penjelasannya sangat detail. Sekarang kita masuk kepada aspek yang tidak kalah pentingnya, yaitu sisi keuangan. Saya persilakan Ibu Grace sebagai manajer keuangan untuk memaparkan analisis keuangannya. Silakan Ibu Grace. Terima kasih atas kesempatannya Ibu Maria. Setelah kita mendengarkan aspek riset dari Ibu Tuti dan kesiapan lapangan dari Ibu Mika, sekarang saya akan membawa diskusi ini ke aspek yang akan menentukan keberlanjutan proyek ini secara jangka panjang, yaitu analisis kelayakan finansial dan proyeksi profit. Karena sebagus apapun konsep wisata halal kita, kalau secara finansial tidak layak, keputusannya tetap harus ditolak. Sebaliknya,
kuat untuk menerimanya. Mari kita mulai dari estimasi investasi awal. Komponen yang pertama, pembangunan 3 musola di titik wisata utama 450 juta rupiah. Kedua, renovasi dan sertifikasi 10 penginapan Muslim friendly 800 juta rupiah. Ketiga, pengembangan zona kuliner halal 10 stand 300 juta rupiah. Keempat, sertifikasi halal MUI untuk 20 usaha kuliner 100 juta rupiah. Kelima, pelatihan SDM 3 bulan untuk 50 orang 250 juta rupiah. Keenam, branding, signet, dan material promosi 200 juta rupiah. Dan ketujuh, pengembangan website dan digital marketing 150 juta rupiah. Dan yang ke-8, dana cadangan 10% 225 juta rupiah. Jadi, total estimasi modal awal 2.475 juta rupiah. Jadi, angka 2,4 miliar rupiah mungkin terdengar besar, tapi mari kita lihat potensi pendapatannya. Berdasarkan data kunjungan wisatawan ke Danau Toba yang mencapai 800.000 hingga 1 juta orang per tahun dan asumsi 85% adalah muslim, maka wisatawan muslim per tahun kurang lebih 680.000 orang. Jika 30% dari mereka menggunakan fasilitas halal yang kita kembangkan sekitaran 200.000 orang, maka rata-rata pengeluaran per wisatawan muslim per hari 350.000 rupiah termasuk akomodasi, makanan, dan aktivitas. Rata-rata lama tinggal 2 hari, maka proyeksi pendapatan tahunan 140 miliar rupiah per tahun. Tentu ini adalah proyeksi kasar, tapi bahkan jika kita ambil hanya 10% dari angka itu sebagai pendapatan bersih yang masuk ke ekosistem wisata halal yang kita kembangkan itu sudah 14 miliar per tahun. Dengan modal awal 2,4 miliar rupiah, return on investment bisa mencapai dalam waktu kurang dari 1 tahun pada skenario optimis atau maksimal 3 tahun pada skenario konservatif. Terima kasih Bu Grace. Proyeksi pendapatan sebesar 140 miliar per tahun ini memberikan dasar argumentasi yang sangat kuat terhadap kelayakan finansial proyek kita. Angka ini menunjukkan bahwa potensi pasar muslim di Samosir bukan sekedar asumsi, melainkan peluang bisnis yang konkret. Namun, di dalam manajemen keuangan kita tahu bahwa high risk, high return. Semakin besar potensi untungnya, biasanya risikonya juga semakin besar. Oleh karena itu, Ibu Grace, menurut analisis keuangan kamu, apa saja risiko finansial atau masalah keuangan krusial yang perlu kita waspadai sejak awal dan bagaimana kita memitigasi risiko tersebut agar modal 2,4 miliar ini tidak terbuang sia-sia? Terima kasih atas pertanyaan yang sangat tepat, Ibu Maria. Memang benar, di balik potensi keuntungan yang besar, saya telah memetakan ada 4 risiko utama yang perlu kita hadapi agar proyek ini tetap stabil. Yang pertama, fluktuasi musiman. Para wisata Samosir sangat bergantung musim. Puncak kunjungan terjadi di bulan Juni sampai Agustus dan Desember sampai Januari. Di luar itu, kunjungan bisa turun drastis. Solusinya, siapkan dana cadangan operasional minimal 6 bulan sejak awal. Kedua, risiko rendahnya adopsi pelaku usaha lokal. Tidak semua pengusaha lokal mau mendaftarkan sertifikat halal. Prosesnya dianggap rumit dan mahal. Solusinya, subsidi atau kemudahan akses sertifikasi dari pemerintah daerah atau lembaga swasta. Ketiga, ketergantungan pada investor. Modal awal 2,4 miliar rupiah tidak kecil. Perlu ada skema pendanaan yang jelas, apakah melalui APBD, investor swasta, kemitraan dengan perusahaan pariwisata nasional, atau kombinasi ketiganya. Keempat, risiko konflik sosial yang berdampak pada reputasi. Jika terjadi konflik antara wisatawan dan masyarakat lokal akibat perbedaan budaya, ini bisa berdampak buruk pada citra destinasi dan menurunkan kunjungan secara drastis. Oleh karena itu, investasi pada dialog dan komunikasi komunitas bukan biaya yang bisa dipotong. Ini adalah investasi perlindungan. Baik Ibu Grace, menurut analisis kamu, skema pendanaan seperti apa yang paling realistis dan minim risiko untuk kita ambil? Apakah kita akan menggunakan modal internal sepenuhnya atau ada peluang kolaborasi dengan pihak eksternal untuk memperkuat posisi finansial proyek ini? Pertanyaan yang sangat strategis, Ibu Maria. Mengingat profil risiko dan skala proyek ini,
Saya menyarankan agar kita tidak hanya bergantung pada satu sumber pendanaan. Berdasarkan riset saya, ada beberapa sumber pendanaan strategi yang bisa kita pertimbangkan. Yang pertama, APBD Kabupaten Samosir dan Provinsi Sumatera Utara, wisata halal bisa menjadi program prioritas daerah. Kedua, Kementerian Pariwisata. Ada program pengembangan destinasi wisata halal nasional yang bisa diakses. Ketiga, investor swasta lokal dan nasional, terutama dari komunitas pengusaha muslim. Keempat, investasi asing, misalnya dari negara-negara Timur Tengah atau Malaysia yang punya minat besar di sektor pariwisata halal Indonesia. Dan kelima, dana CSR perusahaan besar. Beberapa BUMN dan perusahaan swasta besar punya program CSR untuk pengembangan pariwisata lokal. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan sekalian. Sebelum kita masuk ke keputusan akhir, mungkin saya bisa mengambil kesimpulan, yaitu yang pertama dari Ibu Tuti selaku Kepala Staf Riset dan Analisis Pasar. Kesimpulan dari Ibu Tuti yaitu kita mendapat gambaran yang sangat jelas tentang kondisi lapangan. Data menunjukkan bahwa 85% pengunjung Samosir adalah wisatawan muslim, namun fasilitas yang tersedia untuk mereka masih sangat jauh dari memadai. Ada kesenjangan besar antara besarnya pasar dan kesiapan destinasi. Ibu Tuti juga mengidentifikasi 4 masalah utama, yaitu resistensi budaya, keterbatasan infrastruktur, kurangnya pemahaman pelaku usaha lokal, dan potensi konflik. Sekaligus memberikan 3 fondasi solusi yang harus menjadi pegangan kita: dialog komunitas, penambahan fasilitas bertahap, dan edukasi pelaku usaha. Selanjutnya kesimpulan dari Ibu Mika, kita mendapat gambaran yang sangat konkret tentang bagaimana program ini dijalankan di lapangan. Konsep Muslim Friendly Samosir yang Ibu Mika usulkan adalah pendekatan yang sangat cerdas, bukan mengubah Samosir, tetapi menambahkan nilai dan kenyamanan bagi wisatawan muslim. Ada 5 strategi operasional yang dipaparkan, mulai dari pengembangan fasilitas ibadah, kuliner halal, penginapan ramah muslim, paket wisata budaya, hingga pelibatan masyarakat lokal. Semuanya saling mendukung dan realistis untuk dijalankan secara bertahap. Yang terakhir, kesimpulan dari Ibu Grace, kita mendapat kepastian dari sisi angka, yaitu modal awal sebesar 2,4 miliar dengan proyeksi pendapatan hingga 140 miliar rupiah per tahun. Angka ini adalah yang berbicara sendiri. Risiko-risikonya nyata, tetapi semuanya sudah ditetapkan atau dipetakan dan ada mitigasinya. Skema pendanaan yang Ibu Grace sarankan pun sangat realistis dan tidak menempatkan kita pada posisi yang terlalu bergantung pada suatu sumber. Berdasarkan seluruh pemaparan yang sudah kita dengar hari ini, saya selaku pimpinan rapat menyatakan bahwa keputusan resmi adalah wisata halal di Pulau Samosir ini diterima. Keputusan ini bukan diambil hanya karena rasa optimis semata, tetapi karena didukung oleh data yang kuat, strategi yang jelas, dan analisis keuangan yang cukup meyakinkan. Pasarnya sudah ada, peluangnya nyata, dan risikonya masih bisa kita kelola dengan baik. Namun ada beberapa hal yang ingin saya tekankan kepada tim sebelum rapat ini ditutup. Yang pertama, kepada Ibu Tuti, saya harap riset ini tidak hanya berhenti sampai di sini saja. Tim riset perlu terus memantau perkembangan pandangan dan sentimen masyarakat lokal secara berkala. Kita perlu memahami lebih dalam bagaimana persepsi masyarakat Batak terhadap program ini, baik sebelum maupun setelah dijalankan. Data lapangan yang akurat dan terbaru akan sangat membantu dalam menentukan langkah kita selanjutnya. Kepada Ibu Mika, saya ingin agar proses komunikasi dan dialog dengan masyarakat lokal menjadi prioritas utama sebelum pembangunan fasilitas dimulai. Jangan sampai kita terlalu cepat masuk ke tahap pembangunan fisik sebelum hubungan sosial dengan masyarakat benar-benar kuat. Selain itu, pastikan program pemberdayaan masyarakat berjalan bersamaan dengan proses pembangunan, bukan dilakukan belakangan. Kepada Ibu Grace, skema pendanaan yang sudah dipaparkan tadi perlu segera ditindaklanjuti secara nyata. Saya minta Ibu Grace mulai menyiapkan proposal pendanaan untuk diajukan kepada pemerintah daerah maupun calon investor. Pastikan juga dana cadangan operasional untuk 6 bulan pertama sudah dipersiapkan sejak awal agar operasional kita tetap aman dan lancar ke depannya. Baik, demikian rapat hari ini. Saya berharap semoga program wisata halal di Samosir ini dapat berjalan dengan lancar.
lancar sesuai dengan rencana yang telah kita susun dan memberikan hasil yang terbaik bagi kita semua. Semoga apa yang kita diskusikan dan putuskan hari ini bisa segera terrealisasi dan membawa manfaat nyata baik bagi perusahaan kita maupun bagi masyarakat Samosir. Terima kasih semuanya, selamat pagi. I just had to let you know you're